Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Insyiqaq merupakan salah satu surah yang mulia di dalam Al-Quran dan menempati urutan surah yang ke-84. Nama Al-Insyiqaq sendiri diambil dari kata pertama yang terdapat pada ayat pembukanya, yaitu insyaqqat, yang secara bahasa mengandung arti terbelah. Surah ini terdiri dari 25 ayat secara keseluruhan, dan tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah, karena diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah sebelum beliau melaksanakan hijrah ke Madinah. Secara garis besar, kandungan pokok yang terdapat di dalam surah Al-Insyiqaq ini menguraikan tentang berbagai peristiwa dahsyat yang menandai datangnya hari kiamat. Pada bagian awal surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan pemandangan alam ketika langit terbelah dan patuh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bumi yang dihamparkan dan mengeluarkan seluruh isi beban yang terkandung di dalam perutnya. Peristiwa agung tersebut menjadi pertanda mutlak bahwa hari kebangkitan dan perhitungan amal telah tiba bagi seluruh umat manusia. Surah ini juga menerangkan hakikat perjalanan hidup manusia selama berjuang di dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setiap manusia sesungguhnya sedang berpayah-payah menuju kepada Rabb-Nya, dan mereka pasti akan menjumpainya kelak. Segala bentuk perbuatan, baik maupun buruk, sekecil apapun yang dikerjakan semasa hidup di dunia, akan diperlihatkan secara nyata dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada yang terlewatkan. Pembahasan dalam surah ini kemudian mengelompokkan manusia menjadi dua golongan yang sangat kontras nasibnya di akhirat kelak. Golongan pertama adalah hamba-hamba yang menerima catatan amal kebaikan dari sebelah kanan mereka. Orang-orang dari golongan ini akan menjalani proses perhitungan amal yang sangat mudah dan ringan, serta mereka akan kembali kepada kaum keluarganya di surga dengan perasaan yang dipenuhi kebahagiaan. Sebaliknya, golongan yang kedua adalah mereka yang menerima catatan amal perbuatannya dari sebelah belakang. Kelompok ini adalah orang-orang yang celaka, di mana mereka kelak akan menyeru kebinasaan bagi diri mereka sendiri, dan akan dilemparkan ke dalam kobaran api neraka yang menyala-nyala. Keadaan yang sangat menyiksa ini menimpa mereka, karena dahulu ketika hidup di dunia, mereka terbiasa bersenang-senang dalam kelalaian, dan meyakini bahwa diri mereka tidak akan pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangkitkan. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa maha mengetahui dan mengawasi segala tindak tanduk serta rahasia yang disimpan oleh hati mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup uraian ini dengan menyampaikan peringatan yang tegas mengenai azab yang pedih bagi orang-orang kafir yang enggan beriman, serta enggan bersujud ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan di hadapan mereka. Di sisi lain, surah ini memberikan kabar gembira yang menyejukkan hati bagi orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan amal-amal soleh. Bagi mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dijanjikan pahala yang besar, mulia, dan tidak akan ada putus-putusnya sebagai balasan atas keimanan yang kokoh. Kehidupan di dunia ini laksana baik sunyi yang terus berjalan. Namun Al-Quran hadir sebagai lentera terindah, yang merajut kembali hati-hati yang rapuh, mendekatkan jiwa kita kepada kelembutan cintanya, serta menuntun langkah kaki kita menuju keabadian surga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.